Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Yaman tinggallah seorang pemuda bernama Wais Al-Qarni yang tubuhnya berpenyakit sopak. Karena penyakit itu tubuhnya menjadi belang-belang. Dia adalah pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang wanita tua yang sudah renta dan lumpuh. Wais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Wais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu dilakukan Wais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Wais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Wais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Wais gila, kata orang-orang yang melihat tingkah laku Wais. Ya, banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Wais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Wais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Alangkah besar cinta Wais pada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Wais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Wais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu dengan penuh keheranan. Wais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Wais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Wais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tekuknya. Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Wais Al-Qarni. Waktu terus berganti dan Nabi Muhammad SAW telah wafat. Kekhalifahan Abu Bakar telah digantikan oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Wais Al-Qarni. Beliau segera mengingatkan kembali sabda itu kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Wais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa, yang kerjanya hanya menggembala domba dan unta setiap hari. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Wais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Wais Al-Qarni turut bersama mereka. Sesampainya di kemah tempat Wais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tapi rupanya Wais sedang salat. Setelah mengakhiri salatnya dengan salam, Wais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut. Dalam pembicaraan mereka diketahuilah bahwa ibu Wais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dari Yaman. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Wais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Wais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa kepada kalian." Mendengar perkataan Wais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti dikatakan Rasulullah sebelum beliau wafat." Karena desakan kedua sahabat ini, Wais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Wais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Wais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang-orang lagi." Nah, begitulah cerita singkat tentang Wais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Sosok yang tidak dikenal di bumi tetapi diagung-agungkan oleh penghuni langit. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.